Pemirsa, inilah berita menarik tentang artis Ulfa Dwiyanti. Setelah perceraiannya terdahulu dengan seorang fotografer bernama Dani, kini perkawinan kedua Ulfa dengan pria asal Belanda bernama Klaas Pol dikabarkan retak. Berita yang berkembang, saat ini Ulfa tidak lagi tinggal serumah dengan sang suami yang telah dinikahinya selama hampir 3 tahun itu. Rumors itu sebenarnya bukan rumors baru di kalangan selebriti. Gonjang-ganjing rumah tangga Ulfa dan Klaas sudah terdengar lama. Bahkan berita itu Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan selebriti. Seperti biasa, selama kurang lebih 30 menit ke depan, Anda bisa menyaksikan berbagai informasi aktual dan akurat yang telah berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Nah pemirsa, sekarang kita simak dulu kilasan tayangan sore ini. Mengawali jumpa kita sore ini pemirsa, kita ikuti berita dari Misye Arsita yang saat ini tengah mengajukan tuntutan terhadap mantan suaminya Andi Yohanes Irwanto tentang pembagian harta gonogini. Diikuti dengan informasi tentang Ulfa Dwiyanti yang kabarnya saat ini tengah menghadapi krisis rumah tangga. Ulfa dikabarkan telah berpisah dan siap bercerai dengan suami keduanya, Klaas Pol. Benarkah begitu? Dan jangan lewatkan sejumlah berita singkat selebriti yang terangkum dalam galeri selebriti sore ini. Pemirsa, simak juga liputan aktual mengenai gugatan artis Bella Saphira terhadap pihak Unilever yang Kamis kemarin mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, perceraian artis Misye Arsita dengan suaminya Yohanes Andi Irwanto yang terjadi 2 tahun yang lalu ternyata masih menyisakan persoalan. Beberapa waktu lalu Misye Arsita menggugat mantan suaminya itu karena dianggap belum membagikan harta gonogini secara adil. Padahal menurut Andi, ia sudah membagikan harta gonogini itu saat resmi bercerai dengan Misye Arsita. Lalu bagaimanakah persoalan yang sebenarnya? Pemirsa, kita simak liputannya berikut ini. Pemirsa, walau perceraiannya dengan Andi Yohanes Irwanto telah lama selesai, namun artis Misye Arsita masih tersangkut kasus pembagian harta gonogini. Beberapa waktu lalu Misye mengajukan gugatan terhadap mantan suaminya itu berkaitan dengan pembagian harta gonogini. Misye merasa pembagian harta bersama selama pernikahannya dengan Andi belum dibagi secara adil. Memang perceraian Misye Arsita dan Andi Yohanes tidak berjalan mulus. Kala itu Misye digugat cerai oleh sang suami karena diketahui memiliki asmara gelap dengan model iklan yang juga pemain sinetron Agus Leo. Setelah bercerai, Misye kemudian menikah dengan Agus Leo, sementara Andi Yohanes menikah kembali dengan artis Sinta Bella. Bahkan dari pernikahan masing-masing, mereka kini telah dikaruniai seorang anak. Perceraian antara Misye dan Andi kini telah berjalan 2 tahun. Dan Misye merasa selama itu Andi belum juga menyelesaikan pembagian harta gonogini yang dianggapnya belum tuntas. Sementara dari pihak Andi Yohanes merasa tidak ada masalah lagi dengan Misye Arsita termasuk dalam hal pembagian harta gonogini. Andi merasa telah membagi harta bersama itu di awal perceraian mereka. Hal itulah yang akhirnya memicu Misye untuk mengajukan gugatannya ke pengadilan. Saat ini gugatan Misye itu tengah diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Cek dan Dicek mencoba mengkonfirmasikan hal ihwal gugatan Misye Arsita itu. Sayangnya Misye enggan menjelaskannya secara transparan karena ia telah menyerahkan masalahnya itu kepada pengacaranya. Itu aku nggak mau komen ya, karena kan udah ada yang ngurusin ya. Karena aku juga udah biarin berjalan dengan sendirinya, nggak mau direcokin dengan berita-berita yang begini aku tuh. Lalu mengapa baru sekarang ini Misye mengajukan gugatan pembagian harta gonogini? Ya memang berjalannya harus sekarang gitu. Ini kan kelanjutan dari yang dulu aja sebenarnya. Cuman kan karena aku udahlah biar diurusin dia, jadi aku udah nggak mau, pokoknya nggak mau tahu urusan ini, biar dia sendiri yang jalan. Dalam hal pembagian harta gonogini, Misye Arsita mengakui bahwa saat ini ada beberapa harta gonogini yang sudah berada di tangannya. Namun Misye mengaku belum cukup puas atas apa yang didapatnya itu. Dia juga nguasain, aku juga nguasain, tapi kan perbandingannya itu belum sesuai dengan istilahnya pembagian gitu loh. Kalau misalnya ini 10 yang aku kuasain 1, dia 9 kan berarti belum ini dong, belum pembagiannya belum rata gitu. Jika memang begitu, pembagian harta gonogini apalagi yang diharapkan Misye dari mantan suaminya itu? Tanya ke pengacaraku, dia yang lebih tahu lebih detailnya gitu. Karena aku juga udah serahin ke mereka, jadi aku sendiri juga udah nggak mau pusing dengan urusan ini. Sebenarnya masih adakah harta gonogini yang dianggap Misye belum dibagi secara adil dengan dirinya? Rumah saya di Lebak Bulus ada 4, di Lenteng Agung, di Australia, uang tabungan 15 miliar di Australia, ya udah aku buka.
Lalu bagaimanakah pihak Yohanes Andi Irwanto menanggapi gugatan Misye itu? Pemirsa, berikut keterangan pengacara Yohanes Andi Irwanto, Mario C. Bernando SH. Ya, sebenarnya semua sudah diatur, sudah diputus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan bahwa untuk harta gonogini sudah dibagi berdasarkan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak, baik oleh Ibu Misye maupun oleh klien saya Pak Andi gitu. Jadi sebenarnya sudah selesai, sudah diatur, sudah dibagi dan sudah diserahkan juga bagian masing-masing pihak gitu. Jadi kalau sekarang ada gugatan lagi yang seolah-olah ada beberapa bagian dari harta gonogini itu yang belum diterima, kita heran juga itu yang mana lagi. Dan juga barang-barang yang dibilang belum diserahkan yang jadi haknya Ibu Misye itu sudah diserahkan. Ada beberapa yang disebutkan misalnya rumah di Taman Rafflesia, bloknya nggak jelas, itu udah ditempatin Ibu Misye, memang udah bagian Ibu Misye, udah ditempatin juga. Jadi bukannya belum diserahkan, sudah diserahkan. Kan mubazir gugatan itu kan. Bagaimana pula dengan harta yang disebutkan Misye, seperti rumah di Australia serta rekening 15 miliar rupiah yang belum dibagi oleh Andi? Di situ disebutkan ada 8 unit sepeda motor yang nggak jelas nomornya, sepeda motor punya siapa gitu kan. Rumah di Australia, yang mana gitu. Klien kita nggak punya rumah di Australia gitu kan. Yang rekening juga, rekening pertama banknya cabang mana nggak disebut, nomor rekeningnya juga nggak jelas, dan juga bilang rekening dolar tapi mata uang yang ditulis rupiah, kan nggak mungkin itu dong. Jika memang begitu, langkah apakah yang akan dilakukan Andi untuk menghadapi gugatan Misye itu? Sampai saat ini kita juga masih menjawab aja gugatan itu bahwa gugatan itu nggak benar. Tapi nanti sampai pada kesempatan tertentu klien kita merasa terganggu dengan adanya gugatan-gugatan yang nggak habis-habisnya ini, tentu kita akan mengajukan gugatan balik. Dan itu akan ada sanksinya dong. Ganti rugi bagi klien kita. Kok klien kita diganggu melulu sama gugatan-gugatan yang nggak berdasar ini. Kita tidak bisa melarang dia mengajukan gugatan ke saya, nggak bisa. Tapi kalau gugatan yang tidak berdasar sudah jelas diputus, nggak bisa dikabulkan, digugat lagi, tentu bisa kita gugat balik. Pemirsa, kehidupan rumah tangga bintang sinetron dan juga pelawak Ulfa Dwiyanti kini terancam berantakan. Setelah pernah gagal membina rumah tangganya yang pertama dulu, kini pernikahan Ulfa Dwiyanti dengan pria berkebangsaan Belanda bernama Klaspol dikabarkan berada di ambang perceraian. Pemirsa, inilah berita menarik tentang artis Ulfa Dwiyanti. Setelah perceraiannya terdahulu dengan seorang fotografer bernama Dani, kini perkawinan kedua Ulfa dengan pria asal Belanda bernama Klaspol dikabarkan retak. Berita yang berkembang, saat ini Ulfa tidak lagi tinggal serumah dengan sang suami yang telah dinikahinya selama hampir 3 tahun itu. Rumors itu sebenarnya bukan rumors baru di kalangan selebriti. Gonjang-ganjing rumah tangga Ulfa dan Klas sudah terdengar lama. Bahkan berita itu sempat muncul di berbagai media di saat pernikahan Ulfa dengan Klas baru berjalan beberapa bulan. Ketika itu tersebar kabar kalau Ulfa ditinggal pergi sang suami. Namun saat itu Ulfa sempat mengklarifikasinya dan membantah berita tersebut. Kini berita itu muncul lagi. Kabarnya sudah sejak 3 bulan yang lalu Ulfa dan Klas hidup berpisah. Bagaimanakah dengan kebenaran berita itu? Suami gue masih di Belanda, masih bekerja di sana gitu. Dan memang lama, sudah sangat lama ya. Kemarin sempat kesini, tapi cuma kira-kira 5 hari seminggu lah, udah terus balik lagi. Lalu bagaimana Ulfa menanggapi berita yang mengatakan kalau saat ini perkawinan keduanya itu tengah berada di ujung perceraian? Biarin aja lah gosip. Aku juga menghormati gosipnya temen-temen kok, gimana pun jadinya. Kalaupun dibilang iya, juga aku memang pisah, maksudnya pisah ranjang ya, pisah ranjang ditekenin lagi, pisah ranjang, pisah benua, jadi memang tidak sama-sama. Dia kerja di sana, aku juga kerja di sini, itu aja. Tapi kalaupun ada gosip itu, biarin deh, nggak apa-apa. Apakah Ulfa tidak berniat untuk ikut suami tinggal di Belanda atau mungkin sebaliknya? Sebelum menikah, kita juga udah punya komitmen bahwa kita akan sama-sama. Aku cuman kasih tahu bahwa kondisinya mungkin sekarang adalah situasi, itu aja. Tidak ada masalah apa-apa, tidak ada, nggak ada sama sekali. Kita baik-baik aja, cuman karena situasi aja itu. Lama hidup terpisah, apakah tidak takut akan godaan selama hidup sendiri? Untungnya gue nggak ini sih ya, nggak terlalu begitu karena apa? Tibuk, pulang jam 10, malam tidur, udah. Gue juga nggak suka dugem-dugem gitu deh. Lalu bagaimana dengan frekuensi pertemuan? Apakah Ulfa sering mengunjungi Klas di Belanda? Kemarin sempat mau ke sana,
pas bertepatan peristiwa WTC. Jadi aku batalin tiba-tiba aja karena kan kalau ngelewatin itu kan ngelewatin Afghanistan, melewatin Islamabad gitu. Jadi agak-agak sedikit worried ya. Akhirnya gua cancel kelas yang ke sini. 3 bulan adalah waktu yang cukup lama untuk hidup sendiri. Lalu bagaimana dengan kehidupan suami istri? Apakah Ulfa tidak kangen? Melalui mimpi. Melalui mimpi itu doang. Udah lebih dari 3 bulan soalnya. Jadi gue ya pasrah aja lah. Pasrah aja.